Akselerasi Abidjani pemateri 4 akan menyampaikan materi tentang surat pemberitahuan atau SPT. Berdasarkan ketentuan umum perpajakan, setiap wajib pajak di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan sesuai hasil perhitungan pajaknya. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsinya yaitu ada fungsi pengusaha kena pajak maupun pemungutan pajak. Pertama, fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan atau PPh. Bagi wajib pajak berfungsi surat pemberitahuan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebesar terutang untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Tiga, harta dan kewajiban. Empat, memotong dan pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu tahun masa pajak. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak atau PKP sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Jenis SPT yang pertama ada SPT masa, yakni surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. STP masa terdiri atas STP masa PPh pasal 21 dan pasal 26, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 23 dan pasal 26, SPT masa PPh pasal 2 ayat pasal 4 ayat 2, SPT masa PPh pasal 15 dan SPT masa PPN dan PPNBM. Kedua, surat pemberitahuan tahunan, yakni surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan buku tahun buku yang tidak sama dengan surat kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan terdiri atas SPT tahunan PPh wajib pajak badan 1771 rupiah, SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, PPh tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan atau usaha pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto bebas dari satu atau lebih memberi kerja dan dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan dari penghasilan lain. SPP tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari 1 atau lebih
pemberi kerja dan dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali pedagang atau koperasi. Prosedur pengisian SPT. Prosedur pengisian SPT menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak antara lain: 1. Wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak, atau wajib pajak juga dapat mengunduh surat pemberitahuan dengan mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.co.id. Setelah memperoleh surat pemberitahuan, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan tersebut dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, atau menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diisikan. Wajib pajak menandatangani surat pemberitahuan yang dapat dilakukan secara manual dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kemudian wajib pajak melampirkan beberapa bukti atau dokumen yang terdiri dari atas: 1. Untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, pelampiran bukti merupakan laporan keuangan serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 2. Untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat diperhatikan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Kemudian yang ketiga, untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan yang dilakukan sesuai jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan. Berdasarkan materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang wajib menyampaikan SPT? Baik. Jadi yang wajib menyampaikan SPT itu hanya pengusaha besar, setiap wajib pajak yang memiliki NPWP, hanya pegawai negeri, dan hanya perusahaan saja. Apakah bisa diterima? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa sanksi yang dikenakan jika tidak menyampaikan SPT? Sanksi yang pertama yaitu sanksi administrasi, bisa denda atas keterlambatan. Kedua, sanksi pidana, bisa dengan pidana denda atau penjara sesuai pasal 39 Undang-Undang KUP. Kemudian resiko lainnya, DJP dapat menerbitkan SPT kurang bayar. Apakah bisa diterima? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.